Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar? Semoga sehat selalu. Senang sekali saya Krisna Livia kembali hadir menemani Anda dalam program bisnis Anda. Dan saat ini saya sudah bersama narasumber yang sangat luar biasa. Halo Ibu. Halo juga. Iya, saya sudah bersama Ibu Puji Rahayu. Nah, ini merupakan owner ya, dari nama itunya apa Bu, produknya? Produknya Oki Snack. Oki Snack. Iya. Ini Oki Snack ini ternyata bukan hanya produk makanan atau makanan yang cuma satu aja ya produknya ya. Ini banyak banget ya. Ini Ibu, alasan Ibu ini memproduksi banyak makanan ini apa sih sebenarnya, Bu? Hobi sih awalnya. Hobi. Terus kalau seandainya kemarin-kemarin tuh emang saya bergerak tuh kalau ke UMKM tadinya nggak mau, Mbak. Nggak maunya gini. Saya tuh orangnya santai. Oke. Santai, nggak mau diikat gitu ya. Oke, terikat. Terus, ya. Sekali, 2 kali, 3 kali kok enak gitu. Nah, jadi dari situ ada si kakak saya yang mendukung di belakang gitu ya. Ayo kerja gini, timbang begitu aja katanya gitu. Terus saya benar istilahnya gimana ya? Dari situ saya ngikut sekali, 2 kali, 3 kali kok nyaman gitu loh. Ya udah saya ikut aja langsung, terjun langsung gitu. Saya juga seneng ini ya, masak itu seneng. Walaupun saya tomboy tapi saya alhamdulillah bisa masak. Keren gitu. banget, bisa kalah nih sama si ibunya nih, walaupun katanya tomboy tapi si ibunya jago masak. Tapi by the way nih Bu, untuk produk makanan di Oki Snack ini ternyata bukan hanya yang ada di hadapan saya aja, ini produknya sambal ya? Iya. Ini sebelumnya mungkin sebelum saya tanya lebih jauh terkait produk-produk yang lain, Ibu kenapa mengambil jenis sambal ini, Bu? Kan kalau sambal kan bisa dimasak di secara dadakan gitu loh ya. Ini kenapa, Bu? Kepikirannya gini loh, Bu Oki bikin sambal dong, kata gitu kan. Kenapa? Jadi kalau lihat sambal orang tuh kayaknya kurang enak, kalau sambal Bu Oki tuh nendang katanya gitu. Ngomongnya gitu, pedes gitu. Udah gitu saya rasanya tuh masuk semua, Mbak. Dari manis, gurihnya, asinnya, pedesnya apalagi. Waktu itu pernah orang Korea minta, cuman harganya kita nggak mendukung, jadi ya udah gitu aja lah, biarinlah kali aja besok rezeki gitu ya. Kayak pas kesini, alhamdulillah lumayan ya. Ini kalau untuk jenis sambalnya sendiri, ini apakah ada satu jenis saja atau ada macam-macamnya? Banyak. Oke. Ini bisa dijelaskan? Ini ada sambal terasi. Ini yang istilahnya yang nggak ada campurannya ya. Nah, ada sambal teri juga. Ini sambal teri, sambal cumi. Cumi mana ya? Oh, ini sambal bawang. Sambal bawang nih, sambal pete. Banyak banget ya ternyata ya. Ada 7 macam. Ada 7 macam jenis sambal. Iya. Waduh. Ada cabai hijaunya juga ada. Cuman saya nggak buat. Iya. Tapi ini bisa request nggak sih, misalkan ada pemirsa di rumah yang maksudnya nggak terlalu suka pedas atau yang pengen pedas banget, ini bisa request nggak kalau? Bisa. Oh, bisa ya. Pokoknya kita maunya pelanggan aja. Gitu. Untuk harga sendiri ini beda-beda atau sama? Kalau yang terasi aja beda. Yang lain sama bawang aja juga beda. Cuma yang bikin bedanya itu yang isinya aja. Kalau pete berapa, teri berapa, cumi berapa gitu. Ini berapa ini Bu kira-kira kisaran harganya? 30-an. 30.000 ini semua. Untuk yang tadi terasi? Oh, terasi 28. 28. Oh, hanya beda 28 sampai 30 aja. Beda tipis ya. Iya. Cuman nanti kalau keluarnya lagi beda lagi, orang yang mau jual silakan. Oh, gitu. Ini untuk khusus harga dari Ibu ya. Oh, gitu. Tapi untuk sambal cumi sendiri ini kisaran harga berapa, Bu? Sama, 30. Sambal cumi 30. 30.000 ya. Emang ini lagi viral banget sih. Aku juga sering lihat sering banget berseliweran tentang sambal cumi, tapi aku belum coba nih, belum berani coba. Selain sambal, jenis sambal ini Ibu produksi apa aja? Jamu. Oh, jamunya tuh kayak gimana? Jamu stamina. Oh, ini terbuatnya dari rempah-rempah? Rempah-rempah kayak jahe, sama madu, sama kencur. Gitu. Hanya satu jenis saja itu untuk stamina itu ya? Iya, stamina itu. Terus ada jamu buat paru-paru. Oh, ada. Oh, ini kesehatan paru-paru atau yang tadinya ada plek banyak itu, alhamdulillah saya pernah ngobatin adik saya sendiri. Itu minum jamu itu selama 7 hari fleknya itu hilang. Terus air yang di paru-parunya itu hilang.
nggak ada lagi. Ini gitu. langsung adik praktik sendiri. sendiri ya. Iya. Ini terbuatnya dari apa jamu yang paru-paru itu? Kalau itu telur main kampung, kunyit, Ya. madu, susu full cream, sama apa lagi ya tadi ya? Oh udah deh itu aja. Itu aja, ya. Itu bentuknya kemasannya maksudnya 250 ml. oh langsung Botol. botol. Ya Ibu itu menjual jenis jamu juga ya Iya, berarti jamu, ya. iya. Selain jamu apa lagi? Ada bubur Bali. Wah, saya baru denger nih bubur Bali. Bubur Bali itu ini satu tempat tapi 7 rupa. Satu tempat 7 rupa. Iya. Itu isinya apa aja, Bu? Mutiara. Wah, mutiara. Oke, Iya, mutiara. bubur mutiara, bubur sumsum 2 macam, putih dan hijau. Terus ketan hitam, biji salak, kacang hijau. Ya. Yang satunya lagi bubur yang dari ketan itu. Ya gitu. Itu Ibu terinspirasi dari mana sih membuat bubur Bali, terus juga jamu tadi? Saya nyoba bubur Bali itu istilahnya saya ngeliat dari TikTok. Oh, dari aplikasi ya? Iya, Dari aplikasi, terus? Itu pokoknya dari situ kayaknya di sini tuh di daerah saya itu Iya. nggak ada yang jualan bubur seperti itu, makanya saya jual lumayan sehari bisa dapat 50 box ya, lumayan kan situ. Cuman kesini mungkin orang bosen kali ya, udah saya berhenti dulu. Jadi saya sekarang kalau jualan tuh lewat online aja. Online aja, Iya. ini di mana aja Bu? Iya, Online-nya? kemana aja. Maksudnya apakah di Instagram, terus enggak. Facebook atau di Bebeli? Ya kalau dibeli masuk saya. Udah masuk di Iya. Bebeli. Terus di apa lagi kalau di online-nya? Mungkin WhatsApp? WhatsApp iya, kalau WhatsApp. Oh iya mungkin Cuman itu aja sih, saya kebanyakan bukan online aja sih, offline-nya. offline-nya juga. Berarti ada 3 jenis makanan atau itu ya? Atau ada lagi? Ada asinan Oh, Betawi. ada lagi asinan Betawi. Iya, asinan Betawi. Ternyata banyak ya. Asinan Betawi itu juga best seller saya juga. Wah, ini produksinya tiap hari. Tiap hari, enggak, saya sih sekarang nggak mau tiap hari karena udah umur ya. Capek. Karena untuk menjaga Iya. kesehatan juga ya. Iya. Untuk Kalau ngikutin orang sih emang orang pasti maunya banyak sih. Itu setiap saya share ke WhatsApp itu langsung banyak. banyak Langsung, yang beli. iya. Itu biasanya kisaran harga berapa Bu? Untuk Kalau untuk Asinan Betawi. asinan Betawi yang sayur saya jual 18.000. 18.000. Tapi ini peminatnya banyak banget ya. Iya, alhamdulillah. Kalau saya share langsung. Langsung banyak yang beli. Saya ya? pernah waktu itu bikin sampai 150 bungkus. Wah. 150 bungkus. 150. Berarti ini untuk karyawannya ada nggak di rumah atau yang bantu? Oh enggak. Oh enggak sendiri berarti ya. Iya, jadi kalau misalkan saya mau itu baru saya nyari orang kalau pas pesanan banyak. Oh iya sih, yang perdayakan tetangga-tetangga Iya, sekitar iya. atau saudara-saudara sekitar ini. Kalau saudara ya? mah udah punya usaha sendiri. Oh, udah Iya, memiliki usaha iya. sendiri masing-masing Iya. ya. Tapi untuk ini kan tadi udah 4 jenis ya. Iya. Ada lagi nggak? Ada. Apa lagi? Pastel. Oh pastel. Pastel lagi Jadi pemirsa. kayak kue aneka kue itu, alhamdulillah saya bisa. Oh aneka kue-kue Iya. basah, kue kering. Iya. Gitu. Ada kue-kue kering nggak? Ada sih tapi nggak pernah jual. Oh nggak pernah jual. Ini untuk konsumsi sendiri aja Iya. kali ya. Oh kalau itu berarti jenisnya pastel. Pastel bestseller saya. Ini dijualnya berarti via WhatsApp juga. Iya, WhatsApp. Ini biasanya produksi tiap hari atau bagaimana? Hampir tiap hari sekarang. Apalagi Ramadan ya? Iya. Pokoknya saya tuh minimal order itu 250. Minimal Iya. order 250 pemirsa. Iya. Ini sungguh luar biasa banyak sekali. Ini apakah ada kerjasama juga dengan dinas-dinas terkait ketika mungkin ada rapat atau gimana enggak? Oh enggak. Oh enggak, belum ya. Belum. Ini Saya mungkin lebih meledak dari, Bu kalau misalkan. yang pesan itu banyak kan catering. Oh catering. Iya. Ini cateringnya itu biasanya untuk acara-acara. Untuk buat break 10 menit Oh. di pabriknya. Oh di pabrik, Iya. ya oke. Ini memang sangat menjual sekali Iya. ya kalau misalnya kita melakukan kerjasama dengan instansi ataupun mungkin dengan perusahaan-perusahaan. Dari kelima produk tersebut ini udah 5, Iya. apalagi? Udah. Saya suka dipanggil orang itu masak. Oh masak, karena punya keahlian memasak ya. Iya. Jadi Gitu aja. jadi apa koki ya? Iya. Dibilang koki sih sebenarnya enggak, cuman karena orang percaya sama saya, alhamdulillah lah. Ya alhamdulillah ya, karena memang produk-produknya juga berarti enak banget. Iya, alhamdulillah. Oke. Itu di antara kelima produk yang tadi sudah di-spill nih Bu, Iya. atau sudah disebutkan sama Ibu, Iya. itu yang paling banget laku di pasaran itu yang mana Bu?
asinan, asinan sayur, asinan buah, sama pastel, sama semar mendem. Apa itu semar mendem? Aku baru dengar semar mendem. Semar mendem itu ini Bu, Mbak, apa? Kayak lemper tapi dibungkus dadar telur. Oh. Yang putih, terus di atasnya ada pandan. Sayangnya sekarang nggak dibawa ya, jadi saya nggak tahu. Mungkin kadang ada juga kali di jualan-jualan, tapi saya nggak tahu itu namanya apa. Kadang kayak gitu. Itu namanya samar mendem ya. Pokoknya lemper isi ayam, cuman dibungkus pakai dadar telur. Iya, pasti enak banget sih itu pemirsa. Oke pemirsa, tadi kan sudah di-spill ya, ini beberapa produk yang sudah dikasih tahu sama ibu. Ibu ini tadi namanya panggilnya Oki atau Ibu Puji sih? Saya biasanya orang manggil Oki. Nah ini ada hal yang menarik nih. Tadi juga disebutkan bahwasanya nama produk itu Oki Snack. Kenapa nggak Puji Snack? Oki itu nama dari mana, Bu? Nama anak saya yang pertama. Oh, nama anak ibu ya. Ibu terinspirasi dari nama anak ibu. Karena memang mungkin ini ada karena anak saya tuh doyan makan, jadi anak saya tuh nggak ada yang kurus, jadi doyan makan dia. Jadi saya bilang ini timbang nama saya, mending anak saya aja deh, anak pertama ya gitu istilahnya. Yang kecil tadi sih mau saya bikin 3 brother maksudnya gitu kan, anak saya kan laki-laki semua gitu, maksudnya saya mau ngomong gitu kayaknya udahlah enakan orang Mama Oki ya udah dari situ aja saya itu. Oh tadi 3 brother harusnya ya karena memang banyak familiarnya itu namanya Mama Oki, jadi Oki Snack. Iya, Oki Snack itu. Udah alhamdulillah juga udah ada hakinya. Izin semua udah keluar semua. Izin sudah keluar semua, tapi untuk halal? Udah semua. Semuanya udah. Wah keren banget. Dari berapa produksi semuanya udah halal. Iya mantap banget sih Bu. Alhamdulillah juga saya pendamping halal juga. Waduh, nanti kita akan lanjut lagi nih, masih banyak banget perbincangan yang akan kita bahas, tapi kita jeda dulu pemirsa, setelah jeda berikut ini kita akan kembali lagi tetap di Bisnis Anda. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Bisnis Anda bersama saya Krisna Livia dan juga masih bersama dengan Ibu Oki atau Ibu Puji. Wah, tadi sudah dibahas banyak banget ya, karena di Oki Snack ini bukan hanya sambal yang diproduksi, tapi berbagai macam makanan. Nah, kita sekarang ini berfokus pada sambalnya nih. Ini untuk bahannya sendiri, ini apa aja sih Bu, selain mungkin cabai, yang mungkin kalau misalkan varian yang pete itu yang pete gitu, terus apa lagi kira-kira? Tetap untuk terasi dipakai semua ya, untuk terasi. Terus ada bawang merah, bawang putih. Saya kadang suka pakai ebi dikit biar tambah legit gitu. Apa? Ebi. Oh ebi, ya. Ya nggak banyak, cuman buat mencolok aja gitu. Jadi kalau terasi banget kan, dia tuh baunya kan kurang enak ya, maksudnya. Orang banyak yang nggak suka gitu. Jadi kadang kalau dikasih ebi tuh legit gitu, enak. Ini semua varian ini menggunakan ebi juga? Iya, sama semua. Tapi untuk yang menjadi best seller atau yang paling dipesan oleh pelanggan ini? Cumi sama teri. Cumi sama teri, oke. Untuk ini sendiri biasanya Ibu mengerjakan sambalnya ini berapa lama Bu? Sehari itu bisa dapat berapa gitu? Kalau untuk bikinnya itu saya bisa 5 kilo itu bisa jadi banyak ya Mbak. Bisa 5 kilo apa nih? 5 kilo cabai. Cabai, oke. 5 kilo cabai bisa jadi bangsa 50 sampai 60-an lah botol. Cup ini ya. Ini bisa lumayan banyak ya. Ngerjainnya ini juga lama. Jadi kita tuh masaknya tuh harus tanak. Jadi kalau nggak tanak tuh dia basinya cepet. Ini maksudnya kalau untuk proses memasaknya kira-kira apa aja stepnya? Biasa aja kayak orang biasa masak bikin sambal. Cuman kalau saya direbus dulu semua. Itu rebus setengah matang, baru saya blender kasar. Karena kalau misalkan diulek gitu capek. Kerja bakti itu. Iya benar. Saya blender tapi blender kasar Mbak. Blender kasar itu jadi nggak terlalu blender halus banget, saya nggak mau, nggak senang. Jadi kalau ini masih ada cabai-cabainya kasar gitu ya. Biar lebih terasa. Saya gitu biasanya gitu. Terus dikasih gula, dikasih bumbu pemasak lah gitu. Tadi direbus, kenapa harus direbus dulu? Biar nggak terlalu susah gitu juga di blendernya. Gitu. Kan kadang kalau di blender gitu kadang suka licin ya. Nah itu saya rebus dulu. Untuk expirednya sendiri ini kira-kira buat berapa lama Bu? Bisa 3 bulan udah ini. 3 bulan. Udah teruji 3 bulan.
Ada bahan pengawet enggak? Oh enggak. Oh enggak ya, aman Yang banget penting ya. tanek aja. Masaknya tanak tuh apa sih, lebih matang? Oh, lebih matang. Jadi saya bisa masak misalkan 5 kilo cabai itu bisa 6 jam, 7 jam saya ngaduknya. 5 Api jam, kecil. 7 jam. Iya. Lumayan lama ya ternyata ya. Lama juga. Itu untuk berapa tadi? Berapa cup dapatnya tuh? Ya bisa sampai 50 sampai 60-an. Oh, ya itu kan lumayan banyak nih. Ini Ibu jualnya secara offline aja kalau sambal khususnya atau ditaruh di minimarket atau Saya bagaimana? enggak itu. Kalau taruh di minimarket itu saya ngeri. Maksudnya perputaran uangnya lama. Jadi saya ini sendiri aja, jadi jualan sendiri. Kalau ini, Bu Boki, saya mau sambal gitu. Kayak gitu. Ini biasanya per bulan ini omsetnya dapat berapa Bu untuk sambal sendiri? Gimana ya, saya jarang ngitung ya Mbak. Jadi lumayan lah. Lumayan lah ya, karena Ibu juga campuran banyak ya Iya, produk-produknya ya. Iya, Iya, saya alhamdulillah. jarang suka ngitung gitu sih. Oh gitu. Iya, habisnya modal segini dapat segini udah alhamdulillah Iya. gitu. Kadang suka diomelin juga sih sama suami. Kok gitu? Iya, harus dihitung yang Iya, benar gitu. manajemennya, Manajemen. biar teratur. Kalau saya mikirnya gini, buat iseng diri aja gitu. Untuk Nggak taunya menambah kesibukan alhamdulillah ya. gitu. Iya, untuk menambah kesibukan Iya. kegiatan di rumah mungkin ya Iya. daripada nggak ngapa-ngapain Iya. ya. Karena banyak banget sih ini kesibukan-kesibukan yang dilakukan oleh Ibu yang satu ini. Ini kalau untuk penjualannya ini udah sampai kemana aja Bu? Ini kemarin teman saya yang di Surabaya juga ada yang minta. Terus di Solo sama kakak saya juga pernah dibawa juga. Ya paling itu aja sih, nggak ini. Lewat mulut ke mulut biasanya Iya. ya kalau hal itu ya. Kadang temen suka minta, Ji tolong dong kirimin gitu. Iya. Tapi Ibu nggak ada wacana untuk buka reseller kah atau gimana? Ada yang minta sih. Untuk Suka ada. reseller ya. Untuk para pemirsa di rumah mungkin nih yang ingin menjadi resellernya Ibu, ini gimana caranya Bu? WhatsApp aja. WhatsApp aja Iya. ya, nanti dikasih harga menarik ya. Iya. Pokoknya reseller sama buat itu beda. Beda, tenang aja tuh pemirsa. Oh, juga bisa kunjungi ke Instagramnya ya di Puji964 atau Facebooknya di Puji Rahayu. Bisa langsung direkrut jadi reseller ya. Iya, bisa. Karena memang sambal-sambal tuh untuk sekarang tuh memang nggak sekarang aja sih, dari dulu juga memang menjadi sebuah hal yang sangat disukai oleh masyarakat Indonesia ya. Iya. Sampai-sampai mungkin kalau misalnya ada beberapa pemirsa di rumah yang kalau nggak ada makan nggak ada sambal, ini kayak rasa ada yang kurang. Saya juga ada bawang goreng sebenarnya, cuman nggak ada, saya nggak bawa ke sini. Oh, ada bawang goreng juga ya. Namanya gorgar. Goreng garam. Iya. Oh, goreng bawang dan apa sih? Goreng bawang dan Pokoknya garam. garam. Oh, ya. Ini teman makan yang nikmat banget Iya, ya. Karena walaupun sederhana, goreng garam dan bawang ini emang pas aku coba kemarin, aku sempat coba juga makan goreng garam dan juga bawang. Ternyata enak ya. Iya. Iya. Kalau saya ada terasi-terasinya. Oh. Udah gitu dikasih pedes. Saya kasih cabe gitu juga. Iya. Tadi Ibu sudah bilang ini bahwasannya udah masuk halal, terus juga tadi apa namanya sudah PRT ya. Udah semua. Sudah semua ya. Wah, luar biasa ini. Ini proses apa ya untuk perizinan tersebut. Ini apakah susah atau enggak sih, Bu? Alhamdulillah sekarang dinas sama UKM itu apa sih merangkul. Jadi gampang. Nggak kayak waktu dulu itu ngomongin katanya susah. Sekarang alhamdulillah gampang banget. Gampang banget, mudah gampang banget banget, ya. mudah. Apalagi kalau ibunya tuh sering aktif di UMKM ya. Iya, alhamdulillah. Aku pernah dengar bahwasannya di Kabupaten Bekasi juga ada bazar-bazar kayak gitu ya. Iya. Ini diikut Bawa. sertakan? Oh, dibawa Dibawa. juga ya. Iya. Ini menambah juga ya Iya. untuk penjualan. Kadang kita kalau lagi UMKM bilang gini, dari dinas, nanti di sini ada bazar, nanti di sini ada bazar. Itu kita udah 2 hari sebelum belajar itu kita udah siap-siap. Alhamdulillah juga saya pengawas bazarnya. Oh, mantap. Terus? Jadi saya bilang di WhatsApp sama teman-teman, besok di ini ada bazar, tolong dipersiapkan gitu. Tapi kalau untuk masa pandemi yang lalu, kita kan ngerasain banget nih ya pemirsa, Iya. kalau waktu masa pandemi kemarin, ini banyak banget yang terdampak ya kan. Mungkin kalau untuk usaha ibu sendiri, ini apakah terdampak juga atau enggak? Sama aja. Terdampak juga? Iya. Oh gitu, kirain Iya. malah tambah melonjak gitu enggak? Saya melonjaknya malah yang ayam bakarnya. Oh, ibu punya usaha ayam bakar juga. Oke, Ayam itu bakarnya malah melonjak ya. saya mah dari tudor-tudor aja banyak yang
Bu Oki aku kena ini, terus tinggal cantelin aja gitu. Nyantelin gitu, pesen lagi gitu. Alhamdulillah tuh, malah pandemi itu ayam bakar alhamdulillah. Iya, gitu. tapi kalau untuk sambal kurang? Enggak. Kurang ya, oke. Karena ibu banyak keahliannya, jadi bisa ambil peran dan juga ambil Iya, peluang ya. iya. Wah, luar biasa banget sih ini, patut banget dicontoh sih ya. Iya, bisa. Kayak aku perlu belajar masak banyak dari ibu nih. Karena bisa apa aja pemirsa. Tadi juga kan sudah dibahas ya terkait pemerintah juga mendukung ya terkait hal ini ya. Iya. Terus sekarang ini lagi mau ada event apa Bu kira-kira yang akan diikuti oleh pemerintah sendiri? Eventnya sepertinya sih saya belum dapat kabar lagi ya. Iya. Kalau yang udah lalu pernah ikut event apa? Mungkin bazar apa gitu? Saya ikut lomba. Lomba, terus menang? Enggak sih. Enggak, tapi itu udah pernah diikutsertakan ya. Itu apa produknya apa yang dibawa? Enggak, saya waktu itu lomba masak ikan patin. Itu dibikin apa sama gabus pucung. Gitu. Oh gitu, mantap ya. Karena ini juga bisa menguji kita ya di lomba tersebut. Yang penting maju dulu deh. Iya. Mau menang kalahnya urusan belakangan. Oh bener gitu. banget sih pemirsa. Balik lagi ke sambal ini atau produk-produk yang lainnya nih. Ini apakah bisa dijadiin hampers Bu? Bisa. 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 Bisa banget ya, Bisa. entah itu sambal atau produk-produk yang lainnya ya. Cuma mungkin kalau untuk produk yang cepat basinya nggak bisa ya. Iya. Kalau ini bisa. Tapi sejauh ini udah ada. Itu biasanya isi berapa Bu? Pokoknya satu hampers itu satu. Jadi kalau misalkan pesen nih, besok kan juga ada pesanan nih. Saya ada yang minta sambal. Jadi di berapa box gitu. Jadi tetap satu inian satu sambal. Jadi saya bagi-baginya begitu. Yang lainnya untuk kawan-kawan juga. Untuk produk yang paling meledak yang Ibu rasain nih ya, karena tadi kan sudah banyak banget ya produk yang sudah di-spill. Itu produk apa yang paling meledak banget waktu itu sampai keteter banget? Pastel. Ini memakan karyawan berapa orang Bu? Enggak sih, cuma 2. 2 aja. 2. Ibu nggak ada cita-cita maksudnya buka usaha yang lebih besar lagi gitu atau ada kios kah atau apa gitu di rumah? Saya pernah bikin kios Bu, aduh Mbak itu. Modal besar, cuman sayanya orangnya cuek, istilahnya cuek itu nggak terlalu fokus, cuman pengen ada sibukan aja gitu. Jadi pernah modal besar itu cuman setahun doang. Terus besoknya lagi saya pernah juga jualan gado-gado. Itu lumayan juga ya, sehari juga lumayan. Terus bosenan saya. Susahnya di situ, cuma jadi apa di hati saya yang mau itu ya itu yang saya jual gitu. Gitu ya. Iya. Jadi agak sulit untuk mengikuti pasar. Iya, apanya? Mengikuti pasar maksudnya ketika misalkan pasar nih lagi trending ini nih Ibu. Saya orangnya nggak mau ikut-ikutan. Nggak mau ikut-ikutan. Yang penting apa yang saya cintai saya lakukan. Iya. Gitu. Iya, yang udah gitu Ibu udah punya pelanggan tetap dong kalau misalkan kayak Alhamdulillah. gini. Produk manapun itu sama aja ya. Iya. Wah keren banget sih pemirsa. Jadi untuk para pemirsa di rumah yang mungkin membutuhkan kayak misalkan sambal yang kuat tahan lama, itu 3 bulan ya? 3 bulan. Terus juga tadi butuh apa lagi makanannya, produk makanannya? Bubur Bali. Bubur Bali, terus sama jamu stamina. Sama jamu paru-paru. Jamu paru-paru, ini jarang banget. Asinan Betawi. Asinan Betawi. Asinan buah Betawi. Asinan buah Betawi. Sama Pastel, macam-macam kue. Macam-macam kue ini bisa langsung kunjungi di Perum Mutiara Bekasi. Ada di Google saya juga ada. Oke, ini Perum Mutiara Bekasi, Blok B62 Sindang Mulia Bekasi. Atau alamatnya yang tertera di layar kaca Anda. Terus juga bisa juga di WhatsApp-nya 085718485495 pemirsa. Nanti kita akan balik lagi, ada banyak informasi yang akan kita gali lagi dari Ibu Oki atau Ibu Puji setelah yang satu ini. Tetap di bisnis Anda. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan bisnis Anda bersama saya Krisna Livia dan juga Ibu Oki atau Ibu Puji. Alhamdulillah kita sudah di segmen terakhir nih. Ini pembahasannya lebih deep banget nih karena mungkin Ibu kan menjalani ini sudah berapa lama sih kira-kira Bu? Saya jualan itu dari tahun 97.
Tahun 97, Iya. oh my god, itu saya belum lahir 97. Ini tentunya banyak banget rintangan-rintangan yang dihadapi ya. Banyak banget. Iya, ini waktu 97 ini produksi yang pertama tuh apa? Saya dulu pedagang keliling kue. Jadi, Jadi, oke. Di daerah saya itu kan namanya jualan tuh podo jalan ya. Kalau saya bawa motor tapi di belakang saya kasih gerobak. Itu saya suruh suami saya suruh bikin. Pak bikin, saya mau jualan gitu. Nah saya bawa gerobak itu cuman satu-satunya wanita bawa motor gerobak saya di Mutiara. Luar biasa Nah ya. dari situ berapa tahun ada yang ngikutin, podo pakai gerobak gitu. Bu Oki pesen di mana gitu. Iya. Ini yang pesen di sini gitu. Lama-lama banyak Bu. Jadi saya tuh pecetus ya istilahnya di Mutiara itu bawa gerobak Mantap perempuan. banget ya, tanpa ada rasa gengsi Oh, ya. enggak. Iya. Karena saya emang pengen punya uang Iya, bener buat banget. Yang penting halal nambahin ya. kehidupan lah gitu. Bener. istilahnya. Tapi untuk produk sambal ini kira-kira udah mulai dari berapa lama, Bu? Ini sih belum lama sih, baru 2 tahun. Baru 2 tahun, sekitar pandemi udah mulai produksi ini ya? Iya, udah. Wah, keren banget. Ini kalau untuk hambatan yang mungkin Ibu rasakan perjalanan membangun usaha, ini apa aja yang paling kerasa banget gitu, Bu? Hambatannya modal. Modal kali ya. Memang ini patut banget ya untuk Iya. pemerintah tanggapi terkait Iya. permodalan, apalagi ini untuk UMKM Iya. di Kabupaten Bekasi. Selain perizinan mungkin ini sudah lengkap Iya. ya kan, terkait modal ini Iya. perlu banget dibantu ya. Iya. Kalau misalkan dari masyarakat sekitar nih Bu, Ibu pernah nggak sih mendapat kayak hujatan gitu atau apa gitu, kata-kata yang mungkin aduh ini jadi malah bikin semangat atau malah patah semangat? Mungkin kalau untuk orang sih pasti ada yang istilahnya dia tuh pengen bisa tapi nggak bisa seperti saya gitu loh. Jadi hujatan gitulah udah ambil angin lalu saja, udah biarin, nggak saya pusingin. Saya sebabnya saya orangnya nggak seperti itu. Mau orang mau ngomong apa bodo amat gitu. Jadi nggak ambil pusing. Mau diomongin apa aja juga bodo amat. Yang penting saya nggak seperti itu, gitu aja. Tapi kalau untuk motivator terhebat atau terbesar Ibu ini siapa kira-kira? Suami. Suami. Luar biasa ya, walaupun Ibu yang banting tulang, tapi suami selalu mensupport. Iya pasti. Oke. Kalau anak-anak sendiri Sama. sama, mereka ikut bantu juga. Jadi dulu tuh anak-anak lagi sekolah, saya bikin kue, itu pasti bantuin. Untuk saat ini juga masih sering bantu ya? Sekarang udah masing-masing. Oh, udah masing-masing ya. Udah berkeluarga bertangga, semua iya. ya. Waktu dulu tuh memang sering bantu ya. Iya. Suami, Jadi tuh anak. anak mungkin di keluarga saya aja kali ya, anak yang disuruh begadang. Gitu. Saya, Mama ada pesanan ini, nanti ini ya, saya suruh begadang gitu. Nanti pagi dia sekolah kadang suka suka kesiangan, saya minta izin sama gurunya, maaf tadi bantuin saya gitu. Wah, luar biasa banget sih ya. Ini kita balik lagi ke produk yang diperjualkan, khususnya untuk sambal sendiri ya. Ibu punya distributor sendiri nggak sih yang untuk vendor seperti itu? Atau memang belanjanya itu di mana biasanya? Oh, kalau untuk belanja cabai saya udah punya langganan. Oh, udah punya langganan tersendiri ya. Ya, kadang kalau di pasar mah harganya tinggi, di pelanggan saya enggak, alhamdulillah enggak terlalu tinggi. Nggak terlalu tinggi. Waktu kemarin ini ada beberapa bulan yang lalu deh kalau nggak salah ya. Ini terjadi kenaikan bahan harga pokok ya. Ini Bu, untuk mengantisipasi hal ini gimana? Kalau saya kalau lagi harga tinggi, saya nggak terlalu banyak bikin. Nggak terlalu banyak bikin. Iya. Oke. Ini apakah harganya dinaikkan atau bagaimana? Kalau naikkan harga mungkin nggak bisa ya Mbak ya, karena orang udah tahu harga seperti itu ya, harganya segini, kita naikkan kayaknya rada susah. Terus jadinya antisipasinya dengan mengurangkan Produksinya saya kurangin. Oh, Jadi produksinya hanya yang dikurangin. jadi saya nggak, kalau pas harga naik banget itu saya nggak berani bikin sambal. Jadi saya mendingan jualan yang lain. Yang gitu. lain aja. Mungkin kalau untuk produk sambal sendiri mungkin gramnya aja kali ya yang dikurangin enggak? Enggak. Oh enggak. Enggak. Tetap segitu Tetap ya. segitu. Pantas memiliki itu ya banyak pelanggan ya, karena memang Saya nggak bisa ngurangin gram itu nggak bisa. Karena kan sini udah ditulis gramnya berapa. Iya. Gitu. Tapi untuk sejauh ini ada nggak sih mau mencetuskan varian yang baru untuk sambal-sambal ini? Ada sih mau bikin sambal tongkol saya. Ada. Kalau bisa di-spill ini untuk sambal tongkol sendiri, ini bahan-bahannya dari apa aja kira-kira? Sama aja sih, cuman tinggal kita masukin ikan tongkolnya aja.
ikan tongkol, Iya. oke, di apa digoreng atau? Iya, digoreng garing dulu, disuir-suirin dulu. Gitu nanti digoreng baru dimasukkan ke situ. Ibu terinspirasi dari mana ini sambal tongkol? Anak saya doyan tongkol. Ikan tongkol tuh memang enak banget sih, rasanya ya gurih ya. Iya. Terus ibu menjadi sebuah ide membuat sambal tongkol. Kira-kira kapan rilisnya, Bu? Secepatnya. Secepatnya ya, mudah-mudahan ya, biar lancar dan juga pemirsa di rumah mungkin ini bisa cepat juga untuk mencoba varian yang satu ini. Jadi kalau untuk penjualan terjauh untuk sambal ini kemana, Bu? Kemana? Ke Surabaya ya? Oh iya. Untuk saat ini juga mungkin lagi proses juga ya untuk penjualan online ya kan? Kepengennya gitu, cuman gimana ya, saya belum ada kepikiran ke sana. Dipakai offline aja gitu. Ada kepikiran nggak kayak misalkan mau di di aplikasi atau di mana gitu, masuk ke retail atau di mana gitu untuk menambah penjualan mungkin? Kayaknya sih nggak kurang suka ke situ saya. Lebih senang di offline ya? Saya sebabnya senangnya wirawiri. Oh gitu, bertemu langsung dengan Iya. pelanggan gitu ya. Wah luar biasa banget sih, ini menjadi sebuah inspirasi atau motivasi untuk para pemirsa juga nih. Kalau misalkan mau usaha tuh jangan setengah-setengah ya. Ibu ada nggak sih semangat untuk para pemirsa di rumah? Mungkin hal yang patut dicontoh nih dari kegiatan ibu. Ini kira-kira apa? Maksudnya gitu memberikan motivasi untuk pemirsa. Kalau saya sih bilangnya gini, barang yang kelihatan tuh pasti kita bisa mengerjakan. Ya. Pasti. Nggak mungkin orang bilang, saya nggak bisa ini, saya nggak bisa itu, tuh nggak mungkin. Karena kelihatan. Kecuali yang nggak kelihatan ya, kita kan juga beda gitu. Ya yang penting semangat aja sih. Semangat aja ya. Semangat aja. Ya karena memang tadi dari kisah yang ibu lalui juga ya kan dari tahun 97 ini banyak banget hal-hal yang mungkin dilalui yang kita nggak tahu, yang mungkin orang lain cuma ngelihat kita enaknya aja ya, padahal prosesnya tuh panjang ya Bu. Panjang banget. Saya tuh namanya kejar-kejaran mobil, istilahnya naik motor bawa gerobak ke jalan raya itu, wah hebat banget, hampir mau ketabrak juga pernah kan istilahnya. Saking harus paginya di pasar gitu loh. Iya. Saya. Oh gitu. Tapi di pasar juga ibu ikut jualan juga? Iya, saya jualan kue itu. Yang awalnya saya pertama kali jualan itu kue. Itu biasanya di pasar mana Bu? Saya di Mega waktu itu. Oh di Mega, oke. Mega Regency. Oh di Mega Regency, oke aku tahu. Ini mungkin kalau untuk para pemirsa di rumah yang ingin membeli nih produk ibu, baik itu sambal, terus juga pastel, jamu, terus tadi apa lagi? Asinan Betawi, apalagi tadi bubur Bali. Iya, bubur Bali. Ini bisa melalui WhatsApp. WhatsApp-nya berapa Bu? Bisa disebutkan? 08571 8485 495. Iya, atau bisa juga melalui Instagramnya di Puji964 atau juga di Facebooknya di Puji Rahayu. Dan bisa juga kunjungi ke rumah ya Bu? Bisa. Iya, bisa langsung. Ini di Perum Mutiara Bekasi Jaya, Blok B6 2 Sindang Mulia Bekasi. Ini di Kabupaten Bekasi tentunya ya. Jadi untuk para pemirsa juga mungkin yang agak jauh rumahnya ini bisa pesan secara online, minimal order berapa Bu? Minimal order yang jauhnya kemana dulu? Misalkan di masih area Jabodetabek nih. Oke, ini minimal order berapa? Kalau untuk bubur sih saya 25. Oh, 25 piece? Cup. Oh cup, oke. 25 cup untuk bubur. Ini kuotanya berapa lama sih sebenarnya untuk bubur? Kuatnya? Satu itu hari? seharian. Oh bisa. seharian ya? Bisa Oke. seharian. Kalau untuk yang lainnya minimal order berapa? Misalkan sambal atau yang lainnya? Kalau sambal 10. 10? Iya. Oke. Terus kalau untuk pastel 50 saya antar. Untuk kegiatan apapun ya? Iya. Atau mungkin ini misalkan agak banyak nih, agak banyak pemesannya. Ini biasanya untuk prepare-nya itu berapa hari Bu? Sehari. Misalkan besok nih ada acara nih, ada kegiatan. Terus bagi para pemirsa di rumah pengen pesan yang pastel agak banyak atau produk-produk kue yang ibu punya, ini bisa pesan kira-kira 1 hari ya? Satu bisa hari ya? bisa. Atau 3 hari nggak?
Satu hari bisa ya? Satu hari Instan bisa. banget ya? Kadang ada yang dadakan kok. Misalkan nih tadi pagi mau telepon, sore dikirim. Alhamdulillah bisa juga. Wah, keren banget. Ini bisa instan banget. Iya, cuman tapi kalau macamnya banyak saya nggak mau. Tapi kalau hanya cuman satu varian aja nggak masalah. Nggak masalah ya. Tadi kue basahnya apa aja selain pastel? Hampir semua bisa. Hampir semua. Apa aja tuh kira-kira? Pastel, kue lumpur, sosis Solo, risol, lontong, semar mendem, banyak deh macam-macamnya, susah disebutin. Ini juga banyak banget harganya juga mungkin macam-macam ya. Nanti Iya. bisa ditanyakan langsung Iya. ya. Ini kita Murah balik kok. lagi ke sambal nih Bu. Ini tadi kan ada 7 varian ya. Terus juga yang paling best seller tuh tadi apa? Cumi. Cumi. Coba bisa tunjukkan yang cumi yang mana? Masih. Wah, habis kayaknya. Saya bisa bantu ya. Ini sambal teri. Oke, ini kalau untuk teri sendiri ini biasanya pakai teri apa Bu? Teri yang rada putih ya, tapi bukan Medan ya. Apa tuh? Teri bukan teri jengki juga, bukan. Cuman yang di bawahnya jengki lah. Teri itu aja, teri itu. Oh gitu ya. Terus tadi ini ada Ada cuminya sambal habis ya. teri. Teri semua. Sambal bawang juga ini ada ya. Aku baru dengar sambal bawang. Ini isinya bawang semua berarti. Bawang putih sama cabai rawit merah. Oh, cabai rawit merah. Wah, luar biasa nih pemirsa. Jadi untuk para pemirsa di rumah sekali lagi, kalau misalkan kalian ingin pesen, ini bisa melalui WhatsApp-nya di 0857 1848 5495 atau juga melalui media sosialnya yakni Instagram di Puji964 atau di Facebooknya Puji Rahayu. Bisa juga kunjungi kediaman Ibu. Iya, ke rumah ya. saya. Di Perum Mutiara Bekasi Jaya. Oke, Blok B6 2 Sindang Mulia Kabupaten Bekasi. Mungkin ini ada pertanyaan terakhir nih Bu. Iya. Untuk Ibu sendiri, harapan yang ingin Ibu capai ya kan ke depannya ini gimana? Iya, pengen maju sih sebenarnya harapannya. Jadi pemerintah juga mendukung juga biar kita sebagai UMKM bisa lebih maju lagi. Bisa maju lagi ya, apalagi ini untuk para pemerintah ya, Iya. bisa membantu terkait hal ini ya. Iya, para UMKM yang masih di bawah lah gitu. Tadi juga udah disebutkan ya, udah perizinan juga sangat mudah ya kan, apalagi disediakan bazar-bazar juga ya kan, ini sangat membantu sekali. Ibu juga aktif di UMKM, Iya. iya sebagai pengawas. Saya kalau di koperasi sebagai pengawas, kalau di UMKM ini bendahara, tapi bendahara 2. Wah, ini juga luar biasa ya. Saya bagian penagihan. Iya. Oh, gitu. Kalau bendahara misalkan apa sih namanya, bendahara 2 gitu, misalkan kalau ada apa-apa gitu saya yang maju. Wah, luar biasa. Mungkin sedikit closing statement Bu untuk para pemirsa di rumah yang mungkin ingin punya usaha seperti Ibu ya kan, bisa gigi terus sampai memiliki banyak varian makanan. Coba silahkan Bu. Biar pemirsa juga ikut mencontoh Ibu. Oh iya. Buat saya sih, untuk ibu-ibu yang istilahnya cuman di rumah, cuman duduk aja ngobrol-ngobrol, mendingan itu kita lebih memproduktifkan waktu iya, kita ya kan. sayang gitu mubazir waktunya dibuang gitu loh. Iya. Mendingan kita cari kesibukan lah Iya. yang positif. Apalagi untuk saat ini UMKM pun ini sangat dibantu oleh pemerintah ya, karena difasilitasi ya, udah gitu perizinannya mudah, terus juga tadi ada bazar-bazar juga ya kan. Sekali lagi untuk para pemirsa di rumah yang mungkin ingin menjadi reseller, ini nggak ada minimal pembelian berapa ya kan. Terus juga untuk tadi juga sudah disebutkan ya, untuk minimal yang agak jauh untuk sambal sendiri ini minimal ada 10 ya. Iya. Terus kalau untuk produk-produk kue basah ini bisa 50 cukup ya, 50 piece ya. Terus juga tadi kalau untuk bubur Bali, Iya. ini 25. 25 cup ya pemirsa. Jadi kalau misalkan punya acara langsung aja hubungi ke Ibu Puji nih pemirsa, yang alamatnya ini di Perum apa tadi namanya?
Mutiara ya, Bekasi Jaya ya, atau juga via WhatsApp-nya di 0857 1848 5495, di Instagram Puji 964, atau di Facebook ini di Puji Rahayu. Wah, alhamdulillah banget ya pemirsa, kita sudah di akhir segmen. Terima kasih Ibu sudah menemani saya pada hari ini. Banyak banget informasi dan juga semangat ya. Apalagi tadi kan Ibu sudah memberikan semangat juga untuk para pemirsa ya, bahwasanya kalau misalkan kita punya waktu luang, ini nih harus dimanfaatkan. Ya kan? Jangan males lah. Hobi juga ini bisa menjadi sebuah cuan ya. Iya. Kalau misalkan kita bisa mengolahnya dengan baik. Iya. Iya, Ibu walaupun tomboy juga pintar masak. Iya, alhamdulillah dikasih kepintaran dari Allah. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, Ibu terima kasih banyak untuk kesempatan hari ini. Dan para pemirsa di rumah jangan lupa untuk tetap menyaksikan bisnis Anda, tentunya hanya di BRTV. Akhir kata, saya Krisna Livia, mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Ibu terima kasih. Kaku banget ya.